Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Saya doakan pemirsa semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita putus asa mendoakan agar bangsa kita ini selalu mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. Justru kenapa sekarang beras itu langka? Karena sudah diborong pemerintah untuk bansos menjelang pemilu, sehingga stoknya habis gitu loh. Jadi jangan dibalik lagi bahwa ini akan ada cadangan. Justru sekarang rakyat kelimpungan mencari sumber bahan pokok karena sudah diborong semuanya untuk sembako yang akan dibagikan menjelang pemilu. Jadi menurut saya bahwa masyarakat kita nggak bodoh lah, ya. Itu kan logika yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang dibagi sembako menjelang pemilu? Dan yang paling anehnya di DKI aja nih, yang di depan mata kita, di DKI Kang Aceh, di dapil saya, ya sembakonya dibagikan warnanya sama, persis sama warna bungkus 02 gitu loh. Itu logikanya gimana itu dibagikan oleh PJ Gubernur? Ya, harusnya bansos itu dibagikan oleh Bappenas, Badan Pangan Nasional gitu loh. Yang gubernur itu 160 sekian itu adalah PLT, PJ gitu loh. Jadi data-data ini menunjukkan bahwa sesungguhnya udahlah, kalau politisi ngomong nggak mungkin itu pasti ada itu front state back state-nya beda itu. Pada faktanya ya siapapun nih saya bilang Kang Aceh, anak belum cukup umur pun kalau dimodali 496 triliun menjelang pemilu pasti menang. Ya, siapapun, bahkan Romi kemarin bilang hewan pun bisa menang katanya. Oke. 496 triliun. Itu triliun loh. Kalau 2019 anggaran bansosnya hanya 15 triliun. Sekarang 496 triliun. Harusnya yang mengaku menang itu malu karena itu anggaran negara. Nggak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Oke, Mas Zayadi, bagaimana menurut Anda? Apakah ada analisa yang Anda temukan terkait dengan sikap pemilih dan juga korelasinya dengan bansos yang dibagikan? Kita bicara berdasarkan data ini aja. Data ini menunjukkan 69% dari 24% penerima bansos itu memilih 02. Jadi kalau mau dihubungkan ya jelas ada korelasinya antara penerima bansos dengan yang memilih 02. Tapi jangan lupa juga yang tidak terima bansos itu 74% di situ. Dari 74% itu 54% milih 02 gitu. Lalu jadi memang ada, kalau begitu bisa kesimpulannya adalah ada kecenderungan penerima bansos lebih banyak memilih 02. Ada kecenderungan pemilih yang tidak menerima bansos dukungannya kepada 01 dan 03 lebih banyak dibandingkan dengan para penerima bansos, begitu. Itu kan. Nah, yang kedua adalah bahwa tidak bisa juga dikatakan bahwa misalnya 02 itu menang hanya karena bansos atau 01 03 kalah hanya karena bansos, kan tidak bisa juga dibilang begitu. Ada faktor-faktor lain yang harus dihitung begitu. Baik. Datanya clear kok, itu jelas. Sebenarnya dua orang ini tak perlu lagi berdebat. Sebab memang sudah jelas bahwa yang pertama, bansos ini punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap pemilih untuk memilih 02 Prabowo Gibran. Jelas dari persentasenya disampaikan. Di luar itu bisa saja yang tidak terpengaruh karena bansos, ada yang memilih 01, ada yang memilih 03, dan banyak yang memilih 02. Kalau kita telisik lagi, kenapa dia banyak memilih 02? Katakanlah yang tidak menerima bansos ini lebih banyak juga presentasinya memilih 02 dibandingkan memilih 01 dan 03. Kenapa ini terjadi? Apakah karena pengaruh dari program makan siang gratis? Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Muhtar mengatakan dia heran, kok hanya jualan makan siang gratis, susu gratis,
dapat 02 ini suara 58% katanya. Kenapa begini? Kita harus melihat lagi kekuatan di luar kekuatan bansos dan kekuatan 02 sendiri yang bergerak untuk mendorong rakyat memilih 02. Masih ada pengaruh PJ gubernur, bupati wali kota seperti yang disampaikan oleh Iqbal tadi, itu kuat sekali. Di samping itu, pengaruh para kepala desa juga sangat kuat sekali. Kita tahu kepala desa pun mendapat penekanan agar bisa di desanya masing-masing dia tidak menjadi merah atau harus memenangkan 02. Kepala Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sri Mulyono yang dilaporkan ke Bawaslu Ngawi seusai video dukungannya viral karena mendukung Prabowo Gibran akhirnya buka suara. Sri Mulyono mengaku dipaksa dan diancam untuk membuat video pernyataan dukungan itu. Mulyono, kakek Sambiroto beserta perangkat desa Sambiroto mendukung pasangan 02 dalam Pilpres 1 Putaran. Sri Mulyono mengaku bahwa sebelum membuat video pernyataan tersebut, dirinya mendapatkan telepon dari salah satu yang disebutnya sebagai petinggi di wilayah Kabupaten Ngawi. Meski demikian, Sri Mulyono tak secara gamblang menjawab ketika ditanya siapa oknum tersebut. Namun, Kades Sambiroto Kabupaten Ngawi itu sempat menyebut ada tekanan yang diterimanya. Saya suruh membuat video kalau pengen lampunya hijau, lampu saya merah. Kalau mau hijau ya harus membuat video itu. Oke. Pengertian hijau dan merah itu apa Pak? Boleh disampaikan? Ya hijau dan merah itu aman dan tidak aman. Menurut Pak petinggi itu namanya siapa Pak? Wah, kalau petinggi itu mohon maaf saya. Pak. Saya ambilkan contoh ini contoh ada PJ kepala daerah bagian bansos. Oke. Tapi warna sarung bansosnya sama dengan salah satu pasangan calon. Apakah ini tidak politis? Ini contoh ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya di sini ada dugaan, patut diduga bahwa bansos digunakan untuk kepentingan politik. Jadi ini Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini dievaluasi berapa bulan sekali sih evaluasinya? Bapak Ibu semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan. Yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi saya harian. Begitu, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Melihat tayangan ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh LSI benar sekali datanya itu. Mengapa pemilih penerima bansos sekian persen memilih 02 dan mengapa yang tidak menerima bansos tetapi juga banyak yang memilih 02 dibandingkan memilih 01 dan 03. Terlihat dari apa yang kita tayangkan barusan. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa peranan bansos, peranan kepala desa, peranan aparatur negara, dan lain sebagainya itu tidak bisa dinafikan bahwa sangat besar dampaknya terhadap kemenangan 02.
Informasi selanjutnya, Saudara, datang dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang merespons adanya video viral Presiden Joko Widodo yang membagikan bantuan sosial di dekat alat peraga kampanye Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menurut Muldoko, evaluasi dilakukan jika yang memasang alat peraga kampanye adalah aparat negara. Namun jika relawan yang memasang poster di saat akhir jelang kunjungan Presiden, menurut Muldoko itu sulit dikendalikan. Sebelumnya, Saudara, dalam video yang diunggah di akun media sosial X @henrysubiakto, tampak Presiden Jokowi membagikan paket sembako kepada warga kota Tangerang Senin lalu di dekat baliho Prabowo Gibran. Yang penting dilihat siapa yang melakukan. Kok sepanjang itu tidak dilakukan aparat negara, nah itu sulit dikontrol ya. Tapi kalau aparat negara yang melakukan, nah perlu dievaluasi. Ya, dalam setiap kesempatan ya, partai politik relawan itu memanfaatkan situasi. Kadang-kadang malah masangnya saat-saat terakhir begitu. Jadi ya memang itu sudah kegiatan politik yang memang dijalankan oleh aktor di luar aktor negara, itu masalahnya. Ya. Bawaslu Kota Serang kini masih menganalisa dugaan pelanggaran administratif kampanye soal dana relawan nakal dari Capres-Cawapres nomor urut 2 yang memasang alat peraga kampanye saat Presiden Jokowi membagikan bantuan sosial. Bansos diberikan Jokowi setelah meresmikan terminal Pakupatan di Serang, Banten. Petugas Bawaslu yang melakukan pengawasan menghitung dari pintu masuk hingga ke gedung terminal ada 32 alat peraga kampanye yang dipasang di pohon dari 2 kelompok relawan. Bawaslu Kota Serang sudah mendeteksi kelompok relawan yang memasang dan nantinya akan dipanggil untuk diperiksa. Yang mencolok adalah soal adanya banner yang terpasang di pohon dari pintu masuk terminal ke gedung utama terminal ya, tempat berlangsungnya acara Pak Presiden. Banner-banner itu memang gambarnya sama, itu Capres dan Cawapres 02. Di sebelah kiri itu kami hitung itu ada 16, di sebelah kanan kami hitung ada 16, jadi jumlahnya 32 ya, dari 2 kelompok relawan. Nah ini sedang kami pelajari, sedang kami telah. Jadi kita tertawa jadinya ketika mendengar alasan penyampaian dari Muldoko ini. Bisa saja publik mengartikan kalau aparat yang memasang, ini kalau kelihatan pula tentunya, bisa dievaluasi. Bisa jadi publik mengatakan kalau relawan memasang, tentu tidak perlu dipersoalkan. Lebih khusus lagi, kalau relawan memasang poster 02. Sebab, seperti disampaikan oleh Bawaslu, posternya hanya satu paslon 02. 16 di kiri jalan, 16 di kanan jalan. Dan baliho yang terpasang di dekat pembagian bansos itu satu pula. Bukan 2, apalagi 3. Satu pula. 02. Jadi, rakyat seperti kita yang bodoh-bodoh ini tersenyum mendengar penjelasan dari Muldoko ini. Kalaulah ini terjadi pada paslon lain yang gambarnya bertebaran di sana, apakah begitu juga jawabannya? Dan jawaban Bawaslu kita telaah, kita akan panggil. Sampai sekarang apa? Sudah selesai pula pencoblosan. Ini memang susah di negeri kita ini kelihatannya untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan demokrasi. Pantas demokrasi kita menurun sekarang ini indeksnya. Justru kenapa sekarang beras itu langka? Karena sudah diborong pemerintah untuk bansos menjelang pemilu. Udahlah,
Kalau politisi ngomong nggak mungkin itu pasti ada itu front state, back state-nya beda itu. Pada faktanya ya siapapun nih saya bilang Kang Aceh, anak belum cukup umur pun kalau dimodali 496 triliun menjelang pemilu pasti menang. Ya, siapapun bahkan Romi kemarin bilang hewan pun bisa menang katanya. Oke. 496 triliun. Jadi kalau kita lihat dari sini, pemilih yang memilih 01 dan 03 itu benar-benar pemilih yang sudah siap menanggung berbagai risiko. Dan khusus untuk 03 kita melihat pemilihnya adalah pemilih fanatik PDIP. Itu kalau kita lihat dari sini. Yang mereka dengan ancaman, dengan tekanan, dengan apapun risiko, mereka telah siap. Sehingga di sini ketemu jadinya apa yang disampaikan oleh Dialog channel YouTube Bocor Alus dalam suatu edisi yang mengatakan ada yang beroperasi ke lapangan yang mengatakan silakan perjuangkan saja partai atau caleg, tetapi jangan ikut-ikut masalah Pilpres. Ketemu di sini jadinya. Bagaimana dengan pemilih paslon 01? Kita melihat ketokohan Anies Baswedan di sini sungguh sangat berpengaruh besar terhadap perolehan suara 01 ini. Acara Desak Anies yang dilaksanakan hampir di seluruh kota di Indonesia sangat berpengaruh kepada kaum milenial yang jumlah pemilihnya 56% dari seluruh pemilih. Penampilan Anies ketika debat Capres sangat berpengaruh kepada masyarakat luas. Dan kesantunan serta ketaatannya di dalam agama sangat berpengaruh kepada pemilih tradisional. Dan penampilan Anies ketika melakukan kampanye terbuka di berbagai kota di Indonesia, serta pertemuan-pertemuan Anies dengan rakyat jauh sebelum penyelenggaraan tahap-tahapan pemilu yang telah dilakukannya di seluruh Indonesia sangat berpengaruh terhadap perolehan suara 01 ini. Dapat kita bayangkan kalaulah permainan ini fair, hanya mengandalkan kampanye, mengandalkan pengaruh ketiga paslon ini, tidak dapat kita bayangkan perolehan suara untuk paslon 01 tidak akan terbendung dan tidak akan terimbangi oleh dua paslon lainnya. Sampai sekarang kita melihat Anies apabila pergi ke tengah masyarakat selalu dikerumuni masyarakat minta foto bersama. Dalam suatu kesempatan beberapa hari lalu kita melihat Anies malah bersama dengan salah seorang cawapres dari paslon lain. Pengunjung yang datang dalam acara itu mengurumuni Anies untuk minta foto bersama. Malah Anies mengatakan, ini bukan masa kampanye lagi, kata Anies. Namun mereka tidak mau tahu, mereka mengurumuni Anies. Ini membuktikan memang Anies betul-betul mengakar di tengah-tengah rakyat. Ya, itulah sahabat BN. Beginilah baru perkembangan kemajuan negara dan bangsa kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.